Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam kelas ya, mata kuliah PAI. Ya, kita akan membahas tentang akhlak pada pertemuan 2 sesi kedua ini. Ya, kita lanjutkan tentang akhlak ya, yang akhlak ketika akhlak itu sendiri bukanlah disebutkan di sini juga memiliki arti bukanlah perbuatan melainkan gambaran batin jiwa yang tersembunyi dalam diri manusia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akhlak adalah nafsiyah, sesuatu yang bersifat kejiwaan, sedangkan bentuknya yang kelihatan adalah muamalah ya, atau tingkah laku ya, yang merupakan cerminan dari akhlak tadi. Kemudian seringkali suatu perbuatan dilakukan secara kebetulan tanpa adanya kemauan atau kehendak. Dan bisa juga perbuatan itu dilakukan sekali atau beberapa kali. Atau barangkali perbuatan itu dilakukan tanpa disertai ikhtiar ya, atau kehendak bebas ya. Ya, yang karena adanya tekanan ya, atau paksaan. Perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akhlak. Ingat ya, seringkali suatu perbuatan dilakukan secara kebetulan tanpa adanya kemauan atau kehendak, dan bisa juga perbuatan itu dilakukan sekali atau beberapa kali saja, atau barangkali perbuatan itu dilakukan tanpa disertai ikhtiar ya. Karena adanya tekanan atau paksaan, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akhlak ya. Sebagai contohnya apa, Pak? Ya, contohnya adalah seseorang tidak dapat dikatakan berakhlak dermawan apabila perbuatan memberikan hartanya itu dilakukan hanya sekali atau 2 kali, atau mungkin dia memberikan itu karena terpaksa ya, disebabkan gengsi atau di bawah tekanan yang sebenarnya dia tidak menghendaki untuk berbuat derma itu ya, untuk menginfakkan hartanya atau berbuat baik seperti itu, yang sebenarnya dia tidak menghendaki untuk melakukannya ya, atau memberikan hartanya, dia masih merasa berat sehingga memerlukan perhitungan dan pertimbangan. Padahal faktor kehendak ini memegang peranan yang sangat penting. Semuanya tergantung dengan apa? Innamal a'malu binniyat ya. Maka keterpaksaan tidak akan menghasilkan sesuatu ya. Apalagi dalam urusan ya ini tadi ya, kedermawanan ini tadi. Ya, dia terpaksa memberikan tanpa keikhlasan ya. Padahal faktor yang terpenting ya, faktor kehendak ini memegang peranan yang sangat penting, karena dia menunjukkan adanya unsur ikhtiar dan kebebasan, sehingga suatu perbuatan bisa disebut sebagai perbuatan akhlak ya. Maka itulah ya yang perlu kita munculkan adalah bagaimana kita bisa memunculkan niat ya, berkesinambungan terus menerus, dawam ya, berurutan, istiqomah ya, dalam melakukan satu kebaikan. Maka itulah akhlak ya. Begitu pula dengan akhlak yang buruk ya, dilakukan terus menerus ya. Itulah akhlak yang buruk. Kemudian kita masuk pada bahasan tentang konsep akhlak ya. Konsep akhlak. Teman-teman ya, dimanapun Anda berada ya, aspek-aspek ajaran Islam, baik akidah, ibadah, muamalah, bagi setiap muslim ketiganya ya, merupakan aspek-aspek yang bersifat apa? Bersifat wajib ya. Wajib yang harus dilaksanakan. Dan sejarah membuktikan bahwa semua aspek ajaran tersebut tidak dapat terlaksana tanpa adanya akhlak yang baik ya. Dan contoh-contohnya pun akhlak-akhlak buruk itu banyak sekali ya, banyak sekali. Dari sini dapat kita pahami ya, bahwa akhlak merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Akhlak yang mulia
adalah pertanda kematangan iman serta merupakan kunci kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, kemudian saya lanjutkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, diutus oleh Allah mengemban misi yang mulia, ya, liutammima makarimal akhlak, ya, memiliki misi penyempurnaan akhlak manusia, ya. Beliau mengatakan, beliau bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lihat risalah, lihat tugas utama Rasulullah, lihat bagaimana beliau melaksanakan. Dan itu bukan hanya hisapan jempol belaka, bukan hanya cerita belaka, namun akhlak itu ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, ya. Contoh ketika bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang kafir waktu itu, ya. Bagaimana menghadapi cemoohan mereka, hinaan mereka, ya. Bagaimana Rasulullah menanggapi ketika apa? Ketika dilempar, dihina, bahkan dikatakan gila oleh mereka. Bahkan ketika malaikat Jibril marah, ya, Rasulullah pun menghalangi, ya. Jangan, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka adalah umatku yang tidak tahu apa-apa, ya. Lihat kasih sayang, lihat akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan hanya sekali lagi, bukan hanya omongan, namun juga satu tindakan. Lalu apakah Rasulullah diutus hanya untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak? Tentu tidak hanya itu saja. Tetapi pada dasarnya syariat yang dibawa oleh para rasul bermuara pada pembentukan akhlak yang mulia, ya. Bermuara pada pembentukan akhlak yang mulia, ya. Berbagai hal diperintahkan, ya, melalui para nabi dan para rasul. Ternyata banyak bermuara pada pembentukan akhlak, ya, seperti, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ya. Bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, ya, adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mencintai apa yang kamu kerjakan. Maka ini dalilnya, ya. Kalau ditanya tentang dalil, ya, tentang apa, ya, hal yang menjadikan akhlak itu sebagai muara, ya, pembentukan akhlak, ya. Banyak hal, yang salah satunya adalah seperti yang termaktub dalam surah Al-Ankabut ayat 45 ini, ya, tentang perintah sholat. Dan semua ujungnya adalah apa? Akhlak yang mulia, ya. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika seseorang meninggalkan sholat, apa yang terjadi? Kemungkaran, kekejian menjadi teman akrab mereka, jadi teman karib mereka, ya. Maka jagalah sholat Anda, nih, ya, yang mahasiswa, mahasiswi, ya, begitu mendengar adzan datangi, ya, jangan sampai kita meremehkan hal tersebut. Kemudian ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa muara dari ibadah sholat adalah terbentuknya pribadi yang terbebas dari sikap keji dan mungkar. Pada hakikatnya adalah terbentuknya manusia berakhlak mulia, ya, berakhlak mulia. Bahkan jika kita telusuri proses sholat, selalu dimulai dengan berbagai persyaratan tertentu. Sebelum sholat apa yang Anda lakukan, ya? Seperti bersih badan, ya, pakaian dan tempat dengan cara apa? Mandi, wudu, ya. Sholat dipersiapkan untuk membentuk sikap manusia selalu bersih, patuh, taat, ya, pada peraturan, dan melatih seseorang untuk tepat waktu, ya. Ini hal-hal yang dilakukan, ya, yang tujuannya juga satu, yang paling utama apa? Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya akhlak juga dapat menentukan beriman atau tidaknya seseorang, juga bisa, ya. Demi Allah ia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, ya. Ketika para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab,
orang yang tidak menyimpan rahasia kejelekan tetangganya. Hadis riwayat Muslim, ya. Lihat hadis ini secara nyata, ya. Secara nyata mengandung arti bahwa orang yang berakhlak buruk kepada tetangganya, ya. Lihat, ya, dianggap oleh Rasulullah tidak beriman. Selama ini mungkin kita menganggap perbuatan jahat kita kepada orang lain atau tetangga sebagai sesuatu yang biasa. Kepada orang lain seperti biasa, sesuatu yang tidak akan berpengaruh pada eksistensi keimanan kita, ya. Padahal kalau itu mempengaruhi, ya, kalau dia mengetahui ternyata berakhlak jelek sangat besar pengaruhnya terhadap keimanan kita. Bahkan manusia paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat adalah siapa? Ya, sesungguhnya manusia paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang ditinggalkan orang lain karena menghindari, ya, keburukannya, kejelekannya, ya, kejahatannya. Maka kalau Anda temui orang yang jelek akhlaknya, kira-kira Anda betah enggak untuk duduk sama dia? Anda betah enggak untuk berlama-lama dengan dia? Lihat, akhlak buruk selalu dibenci. Sebaliknya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, maka lihat, ya. Demikian juga orang yang bertakwa, berakhlak mulia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Allahu akbar, ya. Ketika dia sudah bertakwa kepada Allah, mulia akhlaknya, maka dibukakan pintu surga kepadanya. Nah, kemudian teman-teman, ya, ini mohon perhatiannya, ya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat baik dan buruk. Biasanya orang bertakwa akan berbuat dan bersikap baik dan mengutamakan akhlak mulia. Perbuatan baik merupakan wujud keutamaan akhlaknya. Sedangkan perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Pencerminan diri seseorang juga sering digambarkan melalui tingkah laku atau akhlak yang ditujukan. Bahkan akhlak merupakan perhiasan diri bagi seseorang, karena orang yang berakhlak jika dibandingkan dengan orang yang tidak berakhlak tentu sangat jauh perbedaannya. Maka kesimpulannya adalah akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, ya, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Maksud dari akhlak itu sendiri adalah adanya hubungan antara khalik dan makhluk, dan antara makhluk dengan makhluk. Kita harus membiasakan diri berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari agar semuanya berjalan sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian harusnya kita paham, ya, apa yang harus kita lakukan. Sudahkah kita dekat dengan akhlak yang mulia atau justru sebaliknya kita dekat dengan akhlak yang buruk? Maka anak-anakku, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, ya, inilah pelajaran yang kami sampaikan, ya. Semoga menjadi perhatian Anda semuanya, disimak, dan insya Allah akan kami sampaikan beberapa kuis nantinya terkait dengan pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kami tunggu pertanyaannya jika memang ada sesuatu yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.